Halo, kita ketemu lagi di video untuk kuliah Organizational Business Requirement. Kita akan mempelajari proses bisnis, khususnya pemodelan. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat model yang sederhana untuk proses bisnis yang cukup global dengan workflow. Lalu juga yang lebih spesifik, di mana misalkan ada dekomposisi proses menggunakan swim lane diagram. Nah, di video ini saya ingin mengajak Anda, para mahasiswa, untuk latihan kasus membuat swim lane diagram dengan kasus yang simpel, yang sederhana, tetapi kaidah-kaidah swim lane-nya saya harap juga mudah untuk dimengerti. Mungkin kita mengulang dulu swim lane diagram itu apa ya. Kalau swim lane itu kan kayak jalur buat berenang gitu ya. Ada tracknya, ada diagram alurnya yang digunakan untuk memvisualisasikan proses atau alur kerja ya, memodelkan. Itu tujuan dari model, supaya proses bisnis yang cukup kompleks bisa disederhanakan sehingga orang bisa dengan mudah itu mengerti. Nah, diagram alur ini membagi tanggung jawab ke dalam lane atau jalur yang menunjukkan siapa atau apa yang terlibat dalam setiap langkah proses. Setiap jalur ya, biasanya itu horizontal, itu mewakili entitas ya, seperti departemen, tim, atau lebih umum lagi adalah individu atau pelaku dalam proses bisnis tersebut. Oke, kita mulai. Kasusnya sederhana saja, ini absensi kuliah. Meskipun absensi kuliah itu macam-macam, tapi pada dasarnya macam-macam prosesnya, maksudnya ada yang menggunakan aplikasi full, ada yang misalkan masih menggunakan kertas. Absensi kuliah adalah catatan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Biasanya digunakan oleh dosen untuk memantau partisipasi mahasiswa ya. Absensi kurang dari 60% misalkan, wah otomatis nilainya ya. Kalau 100% itu dapat nilai bonus dari dosen, dipantau dari absensi. Memastikan ya mereka, mahasiswa maksudnya, mengikuti perkuliahan secara aktif. Sistem absensi dapat bervariasi mulai dari manual hingga elektronik menggunakan aplikasi. Nah, untuk swim lane diagram kali ini kita akan menggambarkan, memodelkan absensi yang manual, yang sederhana, yang masih menggunakan kertas ya. Dan butuh tanda tangan baik dari dosen maupun mahasiswa. Langkah pertama adalah identifikasi pelaku. Siapa yang menjadi nanti jalur di swim lane-nya. Identifikasi pelaku ini dilakukan dengan memahami proses dan siapa yang terlibat. Misalkan dalam absensi, yang terlibat ini adalah dosen, lalu mahasiswa, dan tentu saja staf DHMD ya, daftar hadir mahasiswa dan dosen yang mengelola absen tersebut. Sebaiknya langkah-langkah ini jangan langsung membuat swim lane diagram, tapi kita bagi-bagi menjadi tahapan-tahapan supaya jangan sampai setelah Anda buat swim lane diagram ternyata ada pelaku yang ketinggalan, tidak teridentifikasi di awal. Setelah selesai melakukan identifikasi pelaku, langkah selanjutnya adalah identifikasi proses sedapat mungkin sampai dengan proses yang detail. Ya, ingat, dalam swim lane proses itu bisa didekomposisi menjadi subproses. Subproses juga mungkin bisa didekomposisi lagi menjadi sub-sub proses. Coba tuliskan setiap pelakunya ya, tadi pihak yang terlibat dan proses yang dilaksanakan. Misalkan dosen memberikan absen kepada mahasiswa, memeriksa absen dan menandatangani absen kehadiran dosen. Jadi di absen itu bukan hanya menentukan kehadiran mahasiswa ya. Dosen yang ngajar pun harus membubuhkan tanda tangannya. Mahasiswa menandatangani absen kehadiran mahasiswa dan staf DHMD memberikan absen kepada dosen dan menerima absensi setelah kuliah. Salah satu tanggung jawab dari DHMD
yang di luar dari absensi adalah menghitung persentase dari kehadiran mahasiswa. Oke, setelah identifikasi pelaku, setelah identifikasi proses, langkah selanjutnya adalah Anda membuat swim lane, membuat jalurnya dengan hasil identifikasi dari pelaku. Ya, ini urutannya tidak harus seperti ini. Ya, ada bisa dosen di atas, bisa mahasiswa di tengah, bisa staf DHMD di bawah. Ini tidak ada aturannya. Ini contoh saja bahwa staf DHMD itu di atas, dosen di tengah, dan mahasiswa itu di bawah. Pastikan ya bahwa jalur-jalurnya ini nanti akan bisa memuat proses-proses yang akan Anda gambarkan. Baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana proses dari tiap pelaku itu berhubungan, berelasi. Staf DHMD, ini ada mulai dulu ya. Statement mulai proses. Mempersiapkan absen. Untuk proses, tolong diperhatikan ya, harus kata kerja. Jangan kata benda, jadi kata kerja plus kata benda. Mempersiapkan kata kerja, absen, kata benda atau absensi. Staf DHMD mempersiapkan absen, lalu dosen memeriksa dan memberikan absen. Memberikan absen nanti kepada mahasiswa. Nah, dari staf DHMD ke dosen, ini disebut sebagai hands off. Artinya ada penyerahan proses antar pelaku atau antar bagian yang digambarkan di dalam swim lane. Ini yang disebut sebagai hand off. Oke. Selanjutnya adalah dosen memberikan absen kepada mahasiswa, di mana mahasiswa akan menandatangani absen ya sesuai dengan biasanya adalah NRP dan namanya masing-masing sesuai dengan urutan. Kalau tadi kita menyebutnya sebagai hands off dari staf DHMD ke dosen, ini disebut sebagai milestone. Jadi ada satu proses di mana ada satu tahapan proses serah terima, ya semacam serah terima yang menjadi ukuran dari staf yang melibatkan staf DHMD memberikan ke dosen lalu memberikan ke mahasiswa. Itu disebut istilahnya adalah milestone. Ya, semua prosesnya, semua pelaku itu terlibat dalam sebuah proses ya dalam satu tahapan yang nanti akan dimulai ya, ini tanda dimulai, nanti akan ada tanda untuk diakhiri. Ya, saya harap dari sini Anda bisa membedakan apa itu hands off, apa itu milestone. Lanjut. Setelah mahasiswa mendatangi absen, Anda bisa lihat ya. Proses kembali lagi ke dosen. Dosen itu memeriksa absen. Setelah memeriksa absen, maka absen itu akan ditandatangani oleh dosen. Setelah selesai kuliah, akan dikembalikan kepada staf DHMD. Finish. Sudah selesai. Nah, jika Anda sudah melaksanakan dari awal sampai dengan akhir, coba periksa lagi. Apakah ada proses yang bisa didekomposisi menjadi subproses yang lebih spesifik lagi. Misalkan di memeriksa absen oleh dosen, ternyata bisa dibagi menjadi 2 subproses, yaitu memeriksa jumlah mahasiswa dan memeriksa persentase kehadiran mahasiswa. Ini adalah dekomposisi dari memeriksa absen. Tadinya 1 proses menjadi 2 subproses. Ini yang disebut sebagai dekomposisi proses. Sudah selesai? Coba lihat lagi. Ada tidak kemungkinan-kemungkinan untuk pencabangan atau untuk pilihan? Ternyata pada saat absensi, ada mahasiswa yang terlambat. Absensinya sudah lewat. Sehingga dosen akan mengecek
memeriksa apakah semua mahasiswa yang hadir sudah tanda tangan. Ternyata ada yang kelewat. Nah, pemeriksaan ini bisa mengakibatkan adanya pilihan. Periksa persentase kehadiran mahasiswa, ya, apakah yakin semua mahasiswa sudah tanda tangan? Jika tidak ada yang terlewat, langsung tanda tangan dosen. Jika ada yang terlewat, maka absen yang sudah dipegang oleh dosen dikembalikan lagi ke mahasiswa. Ada iterasi, ada looping. Oke? Jadi itu bagaimana kita bisa membuat swim lane yang baik. Setelah selesai, periksa lagi. Perlu dekomposisi tidak? Perlu ada pencabangan tidak? Perlu ada pilihan atau tidak? Perbaiki lagi. Oke? Saya harap dengan video singkat ini Anda bisa paham bagaimana membuat diagram swim lane. Silahkan latihan dengan kasus-kasus yang berbeda. Oke, cukup untuk video kali ini. Makasih. Yuk.